video pendek yang tanpa substansi menyebabkan brain rot atau kebusukan otak. Halo Sobat Bengal, yang bengal bukan berarti nakal. Kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama Bang Benjo. Kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik. Mau bahas apa kita hari ini Bang Benjo? Hari ini kita bahas topik yang boleh saya bilang sedikit-sedikit edukatif lah ya. Edukatif ya? Edukatif ya. Mantap. Tapi nama saya jangan salah sebut nanti kamu ya. Apa itu? Nanti kamu sebut Benjo, tapi ada L-nya, jangan pakai L ya. Oke, kita lanjut. Oke. Hari ini kita mau bahas scroll terus, mikirnya kemana. Oke. Jadi scroll membawa musibah. Scroll membawa musibah ya? Membawa petaka. Jadi kita mulai ya. Nah, hari ini, hari masa sekarang ini kita lihat menjamurnya video-video pendek seperti short di YouTube, reels di Facebook, atau konten-konten video pendek di TikTok. Jadi hal ini sebenarnya sudah dari zaman klasik. Ada filsuf dari Barat namanya Henry David Thoreau. Dalam bukunya Walden, dia bilang konten-konten pendek seperti ini bisa menyebabkan brain rot. Brain rot itu apa Bang ya? Brain rot itu kalau secara harfiah, secara bahasa, secara literal, artinya pembusukan otak. Pembusukan otak ya? Ngeri juga ya Bang ya? Sebenarnya nggak benar-benar otak kita busuk. Jadi itu istilah aja ya? Istilahnya dalam kamus Oxford disebutkan brain rot ini artinya degradasi mental, penurunan mental. Jadi menurunnya kemampuan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Jadi banyak kan konten-konten zaman sekarang, konten video pendek, ukurannya sekitar 20 detik gitulah, atau sampai 1 menit, bahkan ada yang kurang. Bahkan ada yang kurang. Konten ini sifatnya tanpa substansi, tanpa tema, hanya untuk lucu-lucuan aja. Tapi efek jangka panjangnya menyebabkan kecanduan. Kecanduan ya? Kecanduan. Kalau kita sudah kecanduan, disitulah mulai proses brain rot tadi. Ya, pembusukan tadi. Jadi semakin sering kita mengkonsumsi tontonan semacam itu, semakin menurun pula fungsi kognitif kita. Apa itu kognitif? Kognitif ini yaitu tadi kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah. Jadi akademis kita menurun, kemampuan untuk anak-anak sekolah menurun, kemauan kita untuk menonton video panjang yang substansif, yang bertema, yang mulai dari awal sampai akhir itu jelas alurnya. Jadi kita membaca pun kita jadi malas gara-gara baca malas. Jadi hal itu menyebabkan penurunan kualitas manusia. Jadi hal itu, inilah yang mau kita bahas hari ini gitu. Berarti dampak-dampaknya terlalu besar ya? Iya, kira-kira besar sekali. Positifnya itu dan negatifnya itu apa Bang? Kalau positifnya ada namanya hormon dopamin dalam diri tiap orang. Tiap orang itu punya namanya hormon dopamin, hormon kesenangan. Hormon kesenangan itu biasanya kita dapatkan waktu kita mengalami hal-hal yang membuat kita bahagia, misalnya mendapat hadiah ulang tahun, bercengkrama bersama orang-orang yang kita cintai dan lain sebagainya kan. Jadi meningkatkan kegembiraan. Jadi mengkonsumsi video-video pendek ini kita gembira, senang. Akan tetapi dampak buruknya itu tadi, kita jadi malas berpikir, kita malas membaca. Kita kalau ada orang nulis panjang-panjang, ini kayak baca koran gitu, seperti itu kan. Itu berarti dampak negatifnya ya? Dampak negatif. Jadi lebih besar dampak negatifnya. Semakin kita mengkonsumsi itu, semakin malas kita untuk berpikir, bahkan mager kalau anak zaman sekarang bilang, malas gerak. Istilahnya otaknya beku lagi kita ya? Bisa dibilang seperti itu. Jadi saya sendiri pribadi, saya sering juga sih nonton video seperti itu yang tanpa substansi. Tapi kalau terlalu banyak,
kebetulan saya hobi membaca. Kalau saya terlalu banyak mengkonsumsi video seperti itu, saya jadi malas membaca. Saya bisa habiskan satu hari misalnya 40 halaman atau 100 halaman. Kalau terlalu sering menonton video seperti itu, saya paling kuat baca 5 atau 10 halaman. Nah, tapi kalau saya mulai hilangkan kebiasaan itu, biasanya membaik lagi sih. Berarti udah terbukti lah sama diri abang sendiri ya. Terbukti, sangat terbukti. Nah, dan bagi kawan-kawan yang lain pun saya rasa ini relevan. Relevan ya, Nah, betul. untuk zaman sekarang semakin relevan. Kira-kira seperti itu. Iya, kadang-kadang pun aku pun gitu juga bang, karena sering-sering scroll ya kan. Jadi malas untuk nengok-nengok lihat video panjang lah gitu. Jadi kira-kira apalah tips untuk menghindari kecanduan itu bang? Jadi saran saya untuk generasi muda terutama ya, dan juga untuk orang-orang tua yang masih yang punya anak batita bawah 3 tahun atau balita di bawah 5 tahun, kurangilah hal seperti itu. Karena saya baca kemarin tes kemampuan akademis mayoritas anak SMA itu cuma di kisaran 30%. 30%. Berarti dari 100 soal mereka cuma mampu mengerjakan 30 dengan baik dan benar. Padahal matematika ini logika ya. Kenapa dipelajari matematika? Untuk meningkatkan logika, untuk mengasah logika. Matematika itu logika. Jadi kalau kita terlalu banyak nonton video pendek, kita malas, kita melihat rumus-rumus itu kita udah malas duluan gitu. Bukan malas berpikir ya. Udah malas duluan melihat rumus-rumus itu. Jadi kita kedepannya juga semakin gawat gitu. Memahami bahasa juga kita susah, stuck ya kan. Jadi untuk begitu juga untuk orang-orang tua yang punya anak kecil. Kadang nih kan sering kan kita lihat kan ada anak kecil, ayo nak makan dulu. Iya, betul. Harus nonton sering tuh, Bang. Harus nonton video pendek dulu kan gitu. Jadi mau jadi apa sih anak-anak kita nanti yang seperti ini? Iya, bahaya juga bang ya. Jadi ini nanti lain kita buat sesi lain, kita ulas masalah parenting ini. Oke. Anak-anak itu kasihan umur segitu, fokusnya HP terus ya. HP terus, handphone terus, video pendek terus. Kalau dipanggil, nak, nggak nyaut, nggak melihat aja nggak peduli. Nanti kalau dimatikan dia tantrum, dia ngamuk. Iya betul bang. Betul kan? Banyak aku tengok kayak gitu. Kenyataan seperti itu. Saya nggak cerita asal-asalan ini. Iya, walaupun ya saya juga baru juga belajar. Iya. Kita sama-sama belajar. Jadi saran saya untuk semuanya, kurangilah. Bukan nggak boleh sama sekali. Saya juga kadang-kadang seperti itu kan. Kadang lihat cuplikan gol misalnya, cuplikan gol. Saya hobi nonton bola. Iya. Hobi nonton bola saya. Jadi tertarik lah gitu ya kan untuk apa gitu ya. Cuplikan gol misalnya. Saya penggemar MU. MU walaupun sekarang lagi kacau, tetap suka MU nih. Kacau ini MU lagi kawan-kawannya. Kadang kemarin MU strikernya Sesko nyetak gol lah. Ada tuh di real Facebook gol Sesko. Oke. Cuman kadang-kadang ya itu tadi, kadang-kadang kebablasan gitu. Scroll tadi ya. Nggak, sekarang pun video pendek nggak harus kita scroll, dia jalan sendiri kan. Jalan sendiri. Jalan sendiri sekarang. Jalan sendiri sekarang video pendek itu. Jadi kebablasan. Ini ada video seperti ini, ada video politik yang itu tadi ya tanpa substansi, yang dipotong-potong, yang diarahkan oleh konten kreatornya. Jadi kita berpikirnya hanya seperti itu, cenderung hoax malahan. Iya betul. Jadi orang di negara inilah, di mana-mana pun sebenarnya, di setiap negara, di Amerika juga seperti itu, di Eropa dan segala macamnya, banyak terpapar hoax karena video-video pendek ini. Kita melihat video misalnya orang lagi misalnya ini orang lagi bawa televisi nih. Nah, kebetulan di sini lagi tempat kita ini lagi banyak maling kan gitu. Orang lagi bawa televisi. Orang ini reputasinya mungkin kurang baik kan gitu. Nah, langsung aja kita tuduh maling. Padahal belum tentu. Mana tahu dia mau reparasi nih televisi kan gitu. Oke, saya rangkum aja ya. Kesimpulan pembicaraan kita, ngobrol santai kita hari ini. Boleh bang. Intinya
video pendek yang tanpa substansi menyebabkan brain rot atau kebusukan otak. Iya. Pembusukan otak ini menyebabkan kita kehilangan daya berpikir kritis, nalar kita jauh berkurang. Iya. Jadi menurunkan fungsi kognitif, mengurangi daya berpikir kritis kita dan daya berpikir secara mendalam. Iya. Jadi ini masalah serius, masalah kita bersama-sama. Jadi tujuan kita bikin video ini juga untuk kita belajar sama-sama. Iya. Intinya untuk menghilangkan efek brain rot ini, ya banyakin nonton film. Banyak nonton film ya. Banyak nonton film, baca buku, nonton video-video yang panjang, yang ada substansinya, yang jelas alurnya. Saya rasa seperti itu. Agar apa? Agar Menghilangkan rasa kecanduan tadi loh Bang rasa ya. kecanduan tadi harus kita hilangkan. Iya, Begitu saja saya kira dari saya. Mantap Bang penjelasannya Bang. Saya rasa memang sangat bermanfaat ini Bang ya. Mudah-mudahan didengar dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Ya, saya harap seperti itu. Jadi gitu aja ya kawan-kawanku sekalian. Ceritakan pengalaman kalian tentang menonton video pendek. Silakan komen di komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk lebih banyak kita berbicara tentang hal-hal yang menarik lagi. Salam anak bengal, yang bengal bukan berarti nakal.